Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Aurora Putri dengan NIM 21042321. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Dari Pemerintahan Digital ke Tata Kelola Digital, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Governance Digital oleh dosen pengampu yaitu Bapak I.I. Permana, STMT. Baiklah, yang pertama yaitu identitas jurnal ini. Di mana jurnal ini dari jurnal Sustainability Switzerland, di mana halaman dan volumenya halaman 1-13, volume 12, tahun 2020, dengan penulis Bura Erkut. Latar belakang dari jurnal ini di mana digitalisasi dapat membantu pengusaha membangun dan menjalankan bisnis dengan birokrasi yang jauh lebih sedikit dan praktis tanpa kertas. Digitalisasi juga memungkinkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah kebijakan terkait kesehatan masyarakat, iklim, lalu lintas, dan isu-isu serupa dengan lebih banyak data dari tangan mereka. Selain itu, mempersonalisasi layanan dan meningkatkan transparansi juga dapat melakukan dengan digitalisasi. Namun demikian, hal ini juga dapat menjadi kutukan karena memberikan ruang yang lebih besar dan lebih padat kepada pemerintah dibandingkan sebelum munculnya digitalisasi untuk mengamati warga negara dan mengintervensi kehidupan, keputusan, dan tatanan pasar bebas yang dibentuk oleh kehendak individu. Layanan pemerintah yang terdigitalisasi masih tidak efisien dan keamanan data dapat menyebabkan masalah yang besar. Masalah utama yang menentang pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warganya adalah masalah pengetahuan, yaitu berpura-pura memiliki pengetahuan tentang preferensi manusia tanpa benar-benar memilikinya. Hayek menunjukkan bahwa data yang menjadi dasar kalkulus ekonomi tidak pernah diberikan kepada seluruh masyarakat untuk diberikan kepada suatu pikiran yang dapat mengetahui implikasinya dan tidak akan pernah bisa diberikan. Selanjutnya, ini adalah masalah karena dalam studi fenomena kompleks seperti pasar yang bergantung pada tindakan individu, semua keadaan yang dapat menentukan hasil dari sebuah proses hampir tidak akan pernah sepenuhnya diketahui oleh atau diukur. Selanjutnya, dengan kata lain, apa yang disebutkan oleh Hayek tadi sebagai sikap ilmiah, yang jelas tidak ilmiah dalam arti yang sebenarnya, karena melibatkan penerapan kebiasaan berpikir secara mekanis dan tidak kritis pada bidang yang berbeda dari bidang yang telah terbentuk. Merupakan masalah yang problematis bagi proses pengambilan keputusan pemerintah hanya karena hal ini dilakukan dengan pengetahuan yang berpura-pura dimiliki oleh pemerintah. Masalah ini telah menjadi agenda ekonomi untuk waktu yang lama dan perdebatannya pun diatur di sekitar dua pihak yang mendukung ekonomi yang direncanakan serta terpusat atau ekonomi pasar bebas. Terlepas dari masalah pengetahuan, pertanyaan yang menarik mengenai dampak digitalisasi dari perspektif pemerintah bukanlah pertanyaan biner sederhana tentang berhenti atau lanjutkan, melainkan bagaimana proses pemerintahan digital dapat dibentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa jatuh ke dalam perangkat masalah pengetahuan. Untuk tinjauan literaturnya, kemunculan teknologi informasi dan komunikasi serta dampaknya terhadap pasar telah menjadi agenda para ekonom sejak lama. Dolakia dan rekan-rekan penulisnya berfokus pada dampak internet terhadap pasar dan meningkatkan pengenalan kereta api, jaringan listrik, sistem telepon, dan sistem jalan raya dengan pengenalan internet. Mereka mengidentifikasi bahwa internet membentuk pasar dengan mengurangi biaya transaksi dan biaya keagenan, serta menciptakan eksternalisasi jaringan. Dan menurut Valanduk, kita dapat mengidentifikasi 4 aspek digitalisasi yang dapat kita amati terlepas dari segmen pasar yang dianalisis. Hal-hal tersebut diantaranya, yang pertama, fakta bahwa informasi yang terdigitalisasi dapat dilihat sebagai sumber daya ekonomi yang strategis. Yang kedua, tempo dan sifat revolusi industri yang berbeda dapat diamati. Yang ketiga, hubungan antar pekerjaan teknologi dapat didiskusikan. Dan yang terakhir, dengan adanya perubahan dari praktik kerja yang fleksibel ke praktik kerja yang virtual. Menganalisis big data dengan program perangkat lunak tertentu melibatkan penulisan kondisi jika atau kode kemudian. Dan untuk big data, sejumlah pernyataan kondisional dengan
kode yang terkait meningkatkan secara eksponensial, menyebabkan jumlah jalur yang akan diuji meningkat pesat. Simons dan Alvaro menekankan bahwa keterbatasan epistemik perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis big data dapat menyebabkan potensi penyalahgunaan dan prediksi ilmiah. Dalam arti untuk big data dapat menimbulkan tantangan bagi pengguna individu karena memungkinkan akses yang cepat dan tepat sasaran ke titik lemah setiap pengguna individu. Dan Chen dan Xi mengidentifikasi 3 tantangan utama big data bagi pemerintahan digital. Yang pertama, isu tata kelola yaitu bagaimana pemerintahan digital dapat diubah menjadi pemerintahan digital. Hal ini mempunyai aspek internal dan eksternal. Aspek internalnya adalah menciptakan budaya pengambilan keputusan berbasis data di tingkat pemerintahan, sedangkan aspek eksternalnya adalah tata kelola pemerintahan pemangku kepentingan yang ada untuk mengintegrasikan sumber data yang ada. Tantangan yang kedua bagi pemerintah digital adalah implementasi big data. Implementasi ini membutuhkan talenta yang harus diperoleh. Namun ilmuwan yang mampu bekerja dengan big data terbatas seperti dikemukakan oleh laporan terbaru IBM. Teknologi yang akan digunakan belum cukup matang dan sumber daya untuk memperoleh bakat dan teknologi juga terbatas. Yang ketiga, manajemen resiko masih menjadi tantangan bagi pemerintah digital. Komponen ini terdiri dari masalah privasi dan masalah keamanan. Meh dan jelas menunjukkan bahwa fakta IL tidak bisa menjadi solusi terhadap permasalahan pemerintah, juga permasalahan pengetahuan. Namun IL dapat menjadi alat yang ampuh meskipun ada kekhawatiran mengenai hal tersebut. Masalah privasi, kecepatan, dan adopsi alat-alat digital, dan apakah masyarakat mampu mengatasi kecepatan ini. Sedangkan Davidson, De Filippi, dan Potts mendukung sudut pandang bahwa blockchain adalah jenis teknologi yang baru menciptakan jenis perekonomian baru, di mana 3 strategi tata kelola digital yang ada. Yang pertama, pendekatan laissez-faire tanpa intervensi atau pengaturan pemerintah apapun. Yang kedua, strategi kehati-hatian dan pencegahan dari sisi pemerintah yang mencakup pemantauan ancaman saat ini dan masa depan terhadap dampak pembatasan usaha bebas dan pengembangan ekonomi digital yang terbatas. Yang ketiga, strategi penata layanan yang menemukan titik tengah di antara dua strategi pertama. Ahli mengklaim bahwa hal ini merupakan cara menghindari intervensi pemerintah, namun masih belum jelas apakah teknologi alternatif tersebut akan menjadi internet yang baru dengan potensi yang cakupan yang sama dengan internet yang saat ini. Lanjut ke pembahasannya. Yang pertama, masalah pengetahuan di bidang ekonomi. Dalam pandangan Thomson, kita bisa membedakan antara dua dimensi masalah pengetahuan, yaitu dimensi kompleksitas dan kontekstual. Kompleksitas dikaitkan dengan definisi budaya mengkoordinasikan rencana karena sifat pengetahuan yang tersebar dan subjektif. Sedangkan konseptualitas dikaitkan dengan fakta bahwa pengetahuan yang relevan untuk mengkoordinasikan rencana bersifat diam-diam diciptakan selama proses pasar atau tidak diartikulasikan. Kedua dimensi ini menunjukkan pada karakter pengetahuan yang subjektif, tersebar, tidak sempurna, lokal, diam-diam, dan konseptual dibandingkan dengan informasi, dan seperti yang dikatakan oleh Thomson, berargumentasi. Masalahnya bukan hanya pada penggunaan pengetahuan yang tersebar, namun juga pada penemuan pengetahuan yang saat ini timbul tersedia yang kemudian menjadi potensi keunggulan kompetitif bagi penemunya. Kedua, yang menekankan bahwa ekonom pada umumnya memprediksi sangat umum, namun tidak dapat menghasilkan hasil yang konkret. Karena fakta tidak seperti ilmu fisika, ilmu ekonomi harus berhadapan dengan kompleksitas esensial, yaitu fakta bahwa tidak hanya elemen-elemen individual yang harus dipertimbangkan, namun juga bagaimana caranya. Yang ketiga, permasalahan bahwa informasi tidak dapat dikumpulkan karena sifat pengetahuan yang tersebar dan subjektif. Seperti yang diamati oleh Carson dan Coyne, karya Hayek menekankan bahwa perencanaan ekonomi berarti menyingkirkan proses pasar dan menggantikannya dengan kekuatan dan proses politik. Yang kedua, masalah pengetahuan dan tata kelola digital, di mana proporsi pertamanya Hayek adalah bahwa ilmu ekonomi tidak dapat mengamati dan mengukur segala sesuatu yang relevan. Oleh karena itu, pertanyaan yang menarik adalah apakah kita dapat mengamati dan mengukur segala sesuatu yang penting. Pengetahuan ilmuwan mengenai suatu permasalahan tentu saja terbatas dan tidak seperti
eh, tidak ada hukum ekonomi yang menjelaskan semua variabel yang harus diukur dan bagaimana variabel tersebut dapat diukur. Dalam proporsi kedua, Hayek menekankan bahwa para ekonom tidak dapat memberikan hasil konkret terhadap masalah kompleksitas terorganisir dalam perekonomian. Dalam tantangan yang diidentifikasi oleh Chen dan Xie, untuk Big Data dalam tata kelola digital, dapat dikatakan bahwa tuntutan implementasi Big Data masih menjadi kendala dalam permasalahan ini. Hal ini tidak hanya menjadi masalah, tetapi juga kenyataan bahwa para ekonom itu mungkin berpura-pura memiliki pengetahuan bahkan tanpa mengukur berdasarkan teori karena sikap mereka yang menguraikan penelitian ilmiah juga berbeda dengan data. Selanjutnya, Haye mendeskripsikan berbagai keyakinan akan kekuatan sains yang tidak terbatas adalah sebuah benang merah yang lebih besar lagi untuk masalah kepura-puraan pengetahuan saat ini, karena pengukuran dan pembenaran data tanpa teori semakin cepat. Selain itu, kemunculan Internet of Things tetap menjadi sebuah langkah untuk mengukur data dalam sesuatu hal mengalihkan, namun sebagai yang dikatakan karena perekonomian adalah sebuah sistem yang kompleks yang terorganisir. Kesimpulan dari jurnal ini, tata kelola digital sebagai sebuah proses terdiri dari desain dan penggunaan pemerintah digital. Masalah bisnis digital dan demokrasi digital proses yang memiliki banyak sisi lain, ini lebih sekedar dari konsep penyediaan layanan pemerintah secara digital. Proses ini mencoba untuk mengubah sifat membangun dan menjalankan bisnis serta representasi demokratis masyarakat. Namun demikian, proses ini memiliki batas tersendiri. Batasan-batasannya dalam tata kelola pemerintah mungkin terlihat seperti batasan yang telah diketahui sejak era pradigital. Namun, fakta pada tata kelola pemerintah digital terkait dengan integrasi sektor-sektor digital, fisik, dan bioteknologi yang sampai sekarang terpisah berarti ada batasan yang baru dalam teknologi, tantangan yang baru dalam tata kelola pemerintah digital terlepas dari seberapa niat baik sebuah pemerintahan. Selanjutnya, ini adalah masalah mengenai penyalahgunaan Big Data oleh pemerintah untuk mengabarkan target mereka sendiri sesuai keinginan masyarakat. Masalah pengetahuan tetap ada seperti sebelumnya dan pertambahan teknologi terbaru terkait oleh status epistemik program perangkat lunak yang pada gilirannya terikat oleh kemampuan pemerintah manusia yang terbatas. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.